semuanya. Kami dari kelompok 2, mata kuliah manajemen keuangan, ingin mempresentasikan materi tentang manajemen piutang. Sebelum presentasi, perkenalkan saya Hoki Niasadi Saputra dan dua rekan saya yaitu Rizka Prasenisi. Saya Fadia Nur Hatimah. Selamat menyaksikan. Pertama kita akan menemukan definisi manajemen piutang. Piutang sendiri adalah klaim sejumlah uang, barang atau jasa kepada pelanggan atau pihak lain sebagai akibat dari transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Hal ini terjadi karena penjualan barang dan jasa tersebut dilakukan secara kredit yang biasanya dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan. Dalam pembukuan, jenis-jenis piutang tercantum dalam laporan keuangan jika orang atau perusahaan belum menerima pembayaran dari penjualan, pinjaman atau transaksi lainnya. Piutang biasanya memiliki periode waktu tertentu untuk dilunasi oleh debitur yang bersangkutan. Namun, ketentuan pembayaran akan bervariasi berdasarkan karakteristik dan jenisnya. Oke, kita next. Selanjutnya adalah tujuan manajemen piutang. Pengelolaan piutang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi dan berasal dari berbagai hal, termasuk pemasuk kredit. Berikut ini resiko yang dapat dihindari dengan menggunakan manajemen piutang yang baik adalah terbagi dalam 3 macam. Yang pertama, resiko piutang yang tidak tertagih karena salah menentukan pelanggan, kurangnya pengawasan, serta potensi lainnya yang menyebabkan seluruh piutang tidak dapat untuk ditagih sama sekali. Yang kedua, piutang yang tidak tertagih akan berpengaruh secara langsung terhadap keuangan dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi laba. Yang ketiga adalah pelunasan dari piutang yang telah melewati tenggat waktu atau jatuh tempo, sehingga dapat menimbulkan resiko kerugian perusahaan. Next. Selanjutnya kita ada fungsi manajemen piutang. Fungsi manajemen piutang ini dia memiliki beberapa fungsi. Ada 4 fungsi. Yang pertama kita ada perencanaan, yaitu setiap anggaran maupun pembayaran kredit sehingga dapat menghindari kesalahan teknis agar data-data piutang dapat tercatat dengan baik. Yang kedua ada perorganisasian. Perorganisasian ini menciptakan prosedur atau kebijakan piutang sehingga dapat berjalan dengan efektif. Yang ketiga ada penerapan. Penerapan atau pengawasan dalam manajemen piutang bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh perusahaan serta sumber daya manusia, sehingga memungkinkan identifikasi piutang yang dapat tertagih dan yang tidak dapat tertagih. Yang keempat ada pengawasan. Pengawasan maupun pelaku bisnis dapat mengevaluasi setiap kebijakan piutang yang sedang atau telah berjalan, sehingga pengelolaan dari piutang tidak akan merugikan perusahaan. Next. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis manajemen piutang. Terdiri dari yang pertama yaitu piutang usaha atau account receivable. Piutang usaha atau dagang adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan yang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Apabila jangka waktu angsuran melebihi jangka waktu selama 1 tahun, maka tidak dilaporkan ke dalam aktiva lancar, melainkan masuk ke kelompok aktiva lainnya. Yang kedua adalah wesel tagih atau notes receivable. Wesel tagih sendiri ini adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60 hari sampai 90 hari. Pelunasan utang yang dilakukan dalam kurun waktu itu tidak akan dikenakan bunga. Namun, apabila debitur meminta perpanjangan periode pembayaran, mereka akan diwajibkan untuk membayar bunga yang akan dibebankan sesuai dengan perpanjangan per bulan yang diminta. Dan yang ketiga adalah piutang lain-lain, yaitu adalah piutang lain-lain mencakup selain dagang, contohnya adalah piutang bunga, gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam waktu 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika penagihan lebih dari 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan dalam piutang tidak lancar dan dilaporkan di bawah judul investasi. Oke, kita next. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah piutang terdapat 5 bagian. Yang pertama adalah volume penjualan kredit. Volume penjualan kredit yang diberikan kepada pelanggan akan ikut menentukan besar kecilnya investasi dalam piutang. Semakin besar volume penjualan kredit akan semakin besar investasi pada piutang.
Kemudian yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit. Perusahaan perlu menentukan syarat pembayaran kredit untuk memberikan kepastian kepada pelanggan kapan harus melunasi hutangnya. Penetapan syarat pembayaran seringkali disertai dengan kebijakan pemberian potongan cash diskon. Yang ketiga adalah ketentuan pembatasan kredit. Pada sistem penjualan kredit, masing-masing pelanggan akan diberi batas maksimal kredit yang bisa diambil. Seperti platform kredit untuk masing-masing pelanggan tidak harus sama, tetapi tergantung dari besarnya usaha dimiliki oleh pelanggan. Yang keempat adalah kebiasaan membayar pelanggan. Sebagai pelanggan mempunyai kebiasaan membayar pelanggan dengan menggunakan kesempatan mendapatkan cash diskon yang berefek terdapat besarnya investasi dalam piutang, sedangkan sebagian lagi tidak. Dengan demikian, yang kelima, kebijakan dalam pengumpulan piutang. Bila digunakan kebijakan sangat ketat, maka apabila ada pelanggan yang belum melunasi piutang pada saat jatuh tempo, tidak akan diberikan kredit sampai dilunasinya piutang tersebut. Tetapi juga yang longgar sehingga walaupun belum bayar saat jatuh tempo masih diberikan kredit lagi. Nah, di sini selanjutnya kita ada risiko piutang. Risiko kredit adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para pelanggan sebelum perusahaan memutuskan untuk menyetujui permintaan atau penambahan kredit oleh para pelanggan. Maka perusahaan perlu mengadakan evaluasi risiko kredit dari para pelanggan tersebut. Resiko yang mungkin terjadi dalam piutang usaha yaitu yang pertama ada resiko tidak dibayarnya seluruh piutang. Yang kedua ada resiko tidak dibayarnya sebagian piutang. Yang ketiga ada resiko keterlambatan pelunasan. Dan yang terakhir ada resiko tertanaman modal. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam perputaran piutang. Perputaran piutang ini sendiri menunjukkan berapa kali suatu perusahaan menagih piutangnya dalam satu periode atau kemampuan dana yang tertanam dalam piutang berputar dalam satu periode tertentu. Apabila tingkat perputaran piutang tinggi, artinya semakin cepat dana yang diinvestasikan pada piutang dapat ditagih menjadi uang tunai, yang menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanam dalam piutang menjadi rendah. Sebaliknya, jika tingkat perputaran piutang rendah, berarti piutang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat ditagih dalam bentuk uang tunai, atau menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang besar. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah biaya atas piutang. Biaya atas piutang dalam proses penjualan kredit, perusahaan tidak akan terlepas dari risiko biaya. Atas kegiatan tersebut, biaya-biaya tersebut menurut Adisastro 2023,63 antara lain adalah beban biaya modal piutang, yang kedua biaya administrasi piutang, yang ketiga adalah adanya piutang tak tertagih, dan yang keempat adalah pembentukan cadangan. Next. Nah, selanjutnya ada piutang bersifat bad debt. Piutang tak tertagih atau bad debt adalah piutang yang disangsikan atau diragukan penerimaannya karena kegagalan usaha atau memang merupakan suatu kesengajaan debitur tidak membayarnya. Piutang tak tertagih terjadi ketika seseorang berhutang uang kepada kita tetapi tidak dapat menagihnya. Hutang itu tidak berharga karena kita tidak bisa menagihnya dan malah kita yang menerima dampak dari hutang yang tidak bisa ditagih tersebut. Metode pembukaan piutang tertagih bad debt yaitu ada metode langsung dan metode cadangan atau allowance method. Next. Ya, terakhir adalah penilaian resiko kredit dan penyaringan piutang. Untuk menilai resiko kredit sendiri, pimpinan harus memperhatikan faktor-faktor tertentu. Umumnya, perusahaan menilai risiko kredit atas dasar kriteria 5C, yaitu yang pertama adalah karakter, merupakan sifat atau watak seseorang. Yang kedua adalah capacity, merupakan analisis untuk menilai kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran kredit. Yang ketiga adalah capital, dilakukan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan. Yang keempat adalah condition. Dalam menilai kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Dan yang kelima adalah collateral, yaitu merupakan jaminan yang diberikan calon debitur, baik yang bersifat
fisik maupun sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Bye-bye.